dengan NIM 10405003 dengan saya. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 1040590. Perkenalkan, nama saya Fitriana Syakadipani dengan NIM 1040508. Perkenalkan, saya Anifa Regina Rahman dengan NIM 1040506 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Risma Putri dengan NIM 10405021 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Aman Aulia dengan NIM 10405021. Jadi di sini kita akan mencari tahu tentang nyeri haid atau dismenor yang terjadi di sekeliling. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, temenin aku yuk untuk wawancara mahasiswi yang ada di Polsub. A few moments later. Nah, kakak minta waktunya sebentar boleh nggak? Jadi di sini kita akan wawancara tentang menstruasi. Kakak udah mengalami menstruasi kan? Sudah. Oke, jadi kira-kira kakak pas menstruasi itu teratur apa enggak? Teratur ya. Nah, kira-kira pas lagi haidnya nih, itu tuh sakitnya biasa aja atau mules yang nggak bisa ngapa-ngapain atau lebih ke emosional? Lebih ke mules nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kira-kira pas mules nggak bisa ngapa-ngapain itu ada cara alternatif nggak untuk kakak mengatasi gitu? Paling aku kompres air aja sih kulitnya pakai bahan itu atau enggak kalau misalnya itu udah nggak mempan aku minum obat dulu. Obat tahannya tidak ya katanya. Jadi di sini aku mau nanya kira-kira kakak ini pas menstruasi ini teratur apa enggak ya? Waktu itu sering teratur, cuman 1 bulan kemarin itu nggak teratur, jadi 1 bulan udah. Oke, terima kasih ya kak waktunya. Dadah. Dan selanjutnya aku lagi nyari nih yang listnya warna hijau atau itu tingkat terakhir. Di sini kak. Di sini aku mau nanya kalau misalkan kakak mengalami menstruasi itu kira-kira teratur sebulan sekali atau kadang telat atau bagaimana? Nggak teratur sih. Kira-kira kakak itu tipenya itu yang sakit banget atau kayak ya udah normal-normal aja? Biasanya tuh kalau misalnya sebelum kayak itu biasanya kalau 3 hari itu biasanya sakit terus. Sih kayak yang paling parah tuh kayak itu rasanya menjadi kayak itu terus sama Kakak punya cara tersendiri nggak sih alternatif untuk mengurangi rasa sakitnya? paling aku minum air hangat kayak gitu atau kayak minum ya Oh berarti obat. jamu juga ya berarti. Udah ya kan nih wawancaranya singkat aja. Makasih banget udah berkenan untuk saya wawancara gitu ya. Boleh kita dadah dulu di kamera. Bye bye. Menstruasi adalah proses keluar darah dari vagina yang terjadi setiap bulan. Menstruasi terjadi karena turunnya dinding sel rahim atau endometrium akibat tidak terjadi proses pembuahan pada sel telur. Pada setiap wanita, menstruasi mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang tidak mengalami keluhan, ada juga yang mengalami keluhan atau biasa juga dengan disebut dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea itu merupakan nyeri perut bagian bawah, juga terkadang meluas hingga ke pinggang, panggul bagian bawah, serta paha. Nah teman-teman, dismenor dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama ada dismenor primer dan yang kedua ada dismenor sekunder. Di mana dismenor primer adalah nyeri atau kram perut yang biasanya terjadi 1 atau 2 hari sebelum masa menstruasi dan saat menstruasi itu berlangsung. Di mana nyeri yang muncul adalah mulai dari nyeri ringan bahkan sampai berat, tapi tidak berbahaya dan tidak menyebabkan komplikasi dikarenakan tidak ada kondisi medis lain yang mendasarinya. Dan biasanya mereda sekitar 2 atau 3 hari saat menstruasi itu berlangsung. Dismenor sekunder adalah dismenor yang siklusnya lumayan panjang, nyeri atau kram perut yang siklusnya lumayan panjang, di mana terjadi saat awal siklus menstruasi dan berakhirnya siklus tersebut, di mana nyeri ini biasanya didasari oleh kondisi medis tertentu, seperti gangguan atau infeksi pada organ reproduksi. Selanjutnya ada penyebab nyeri haid. Penyebab nyeri haid kontraksi pada rahim yang terjadi pada masa menstruasi. Nah, pada masa menstruasi ini sering mengalami nyeri dan peradangan dikarenakan timbulnya hormon prostaklarin. Tingginya kadar hormon prostaklarin ini dapat memicu nyeri yang intensitasnya lebih parah. Ada beberapa pemicu. Yang pertama itu ada endometriosis. Endometriosis ini timbulnya jaringan yang hampir mirip dengan rahim berada di luar rahim. Yang kedua ada fibroid rahim. Timbulnya jaringan non-kanker yang berada di luar dan di dalam rahim. Yang ketiga ada adenomyosis. Adenomyosis ini kondisi di mana lapisan rahim timbul di otot dinding rahim. Yang keempat itu ada penyakit peradangan panggul, infeksi organ reproduksi, bakteri menular akibat seksual. Yang kelima itu ada stenosis cervix. Stenosis cervix ini kondisi pembukaan serviks yang menyempit untuk mengalirkan darah menstruasi. Dismenorrhea atau nyeri haid biasanya muncul sebelum atau saat
menstruasi. Umumnya 1 sampai 3 hari. Nah, ada tanda dan gejalanya ya teman-teman. Yang pertama itu nyeri perut. Biasanya nyeri perut itu kram di bagian bawah, sehingga nyerinya itu bisa ringan atau juga berat. Lalu ada nyeri di bagian punggung. Nah, yaitu nyeri yang akan menjalar ke bagian bawah punggung. Lalu ada nyeri di paha, yaitu rasa sakit yang akan menjalar di bagian paha. Lalu ada mual, beberapa wanita akan mengalami mual atau juga muntah. Nah, lalu ada kelelahan, rasa sakit yang akan meningkat sehingga periode sakitnya haid itu akan terasa lelah. Lalu ada sakit kepala. Nah, contohnya tuh seperti migrain atau juga pusing yang berlebih. Lalu ada perubahan suasana hati, misalnya seperti mood kita atau juga mood swing atau perubahan emosional. Rata-rata kalau lagi haid itu emosionalnya itu semakin meningkat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan cara mengatasi ketika kita mengalami nyeri haid atau dismenor. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu cara pencegahan ketika kita mengalami nyeri haid atau dismenor. Nah, yang dapat kita lakukan untuk pencegahan nyeri haid ini yaitu kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang berbahaya. Contoh makanan yang berbahaya yaitu seperti makanan yang mengandung banyak lemak dan makanan yang mengandung banyak garam. Lalu minuman yang harus kita hindari yaitu minuman yang mengandung banyak alkohol, minuman yang berkafein, serta minuman yang mengandung banyak garam. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi ketika kita mengalami nyeri haid atau dismenor. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita harus sering mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Contoh makanan yang bernutrisi itu seperti makanan yang mengandung vitamin E, mengandung asam lemak, mengandung omega 3, mengandung vitamin B1, vitamin B6, serta makanan yang mengandung magnesium. Nah, yang ketiga, kita juga bisa melakukan teknik relaksasi teman-teman. Contoh teknik relaksasinya yaitu seperti meditasi, contohnya seperti pilates dan juga yoga. Hal ini itu dapat mengalihkan rasa nyeri dan rasa ketidaknyamanan ketika kita mengalami nyeri haid. Nah, yang selanjutnya, ketika kita sudah melakukan teknik relaksasi, namun nyeri haid tetap tidak berkurang, kita juga bisa melakukan kompres hangat. Nah, lakukan kompres hangat pada bagian perut dan punggung di bagian bawah selama 15 menit sampai 20 menit selama 3 kali dalam sehari. Nah, kita sebagai remaja, terutama wanita, akan cukup sering mengalami nyeri haid atau dismenor ini. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatur pola makan dan rutin berolahraga. Pada intinya, kita harus bisa menanamkan pola hidup sehat.